Dan penting kami sampaikan, ada banyak pertanyaan seputar pertengahan di Sya'ban ini. Sampai terakhir kami dapati kemarin di Jakarta tentang pertanyaan tersebut. Bagaimana tentang keterangan-keterangan hadis yang menyebar seputar keutamaan atau amalan-amalan di pertengahan Sya'ban, khususnya baik di malam Sya'bannya ataupun di siangnya. Penting kami sampaikan, setidaknya hadis-hadis seputar pertengahan Sya'ban kita bisa dapati ada satu yang kualitasnya sahih, ada satu yang kualitasnya dhaif, dan selebihnya umumnya palsu. Selebihnya umumnya palsu. Saya ambil contoh yang palsu misalnya. Anda bisa temukan ini di kitab Ibnu Majah. Kalau punya kitabnya Sunan Ibnu Majah jilid pertama halaman 421, atau di Sunan Al-Baihaqi Syu'abul Iman jilid ketiga halaman 387, atau kalau Anda memiliki kitab Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Anda bisa temukan di nomor hadis 2132. Baik, riwayat ini disampaikan oleh seorang bernama Ibnu Abi Sarba. Beliau mengatakan menerima dari Ibrahim bin Muhammad, beliau menerima dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far, disampaikan dan disandarkan pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah. Hadisnya barangkali sangat populer, pernah Anda dengar. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, jika telah tiba malam pertengahan bulan Sya'ban, atau malam atau di hari pertengahan Sya'ban, faqumu lailaha, maka hidupkan malamnya dengan banyak menunaikan salat, wasumu naharaha, dan siangnya lakukan dengan puasa. Faman min mustaghfirin, maka siapapun yang bermohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni orang yang memohon ampunan itu. Pernah dengar hadis ini? Itu statusnya palsu ya. Hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Cacat palsunya ada pada seorang bernama Ibnu Abi Sarbah, orang pertamanya. Ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai orang yang sering memalsukan hadis. Adapun yang dhaif Anda bisa temukan di Asnal Matalib jilid pertama halaman 84. Itu disandarkan pada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa satu kali beliau kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam pertengahan Sya'ban. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian Rasulullah menginap di rumah beliau. Ya, diduga beliau sedang ada di tempat istri yang lain. Dicari oleh Aisyah, ternyata sedang ditemukan di Baqi. Ya, beliau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah berkenan mengampuni para muslim yang telah wafat di pemakaman Baqi. Ya, maka Rasulullah menyampaikan, katakanlah Aisyah, hari ini Allah mengamati kepada manusia dan mengampuni orang-orang memohonkan ampunan. Ini statusnya dhaif, tapi juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang sahih itu riwayat Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari Anda bisa temukan di Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, alhamdulillah, karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, nomor hadis 1144. Ini yang sahih, yang kalimatnya juga singkat ya, bahwa Nabi SAW menyampaikan Allah Subhanahu wa taala mengamati, bahasanya mengamati ya, kepada hambanya ya, di malam pertengahan Sya'ban, ya, di malam pertengahan Sya'ban, dan mengampuni yang memohon ampunan sekalipun sebanyak bulu domba di sekuk kalem. Itu yang sahih. Ini sebetulnya semakna dengan hadis-hadis qudsi yang disampaikan orang pertamanya 31 orang sahabat senior. Dan itu biasa, keutamaan-keutamaan malam. Misal, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah kemudian ya menghamparkan rahmatnya ke langit dunia kepada hambanya setiap sepertiga malam. Itu tiap hari itu ya, sepertiga malam ya. Maka Allah kemudian berfirman, faqala ya ibadi, hambaku, siapa yang memohon kepadaku aku akan berikan, siapa yang meminta aku akan kabulkan, faman istaghfara liya, dan siapa mohon ampunan faghafartu lahu, aku ampuni dia. Itu tiap hari. Tiap hari. Jadi kalau Anda nggak minta itu rugi. Dan hadisnya qudsi. Ya. Dan khusus untuk malam Sya'ban, hadisnya berbeda seperti tadi kami sampaikan dari Abu Musa Al-Ash'ari, itu dimulai di malamnya. Kalau tiap hari di penghujung malam. Nah, jadi ini yang sahih. Dan amalannya Nabi tidak menyebut spesifik. Karena itu sahabat itu banyak beramal saja. Ya, ada yang kemudian salatnya qiyamul lail, yang tahajud, ya. Ada yang banyak beristighfar, macam-macam. Dan tidak ada